Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadli Arisa Trisnawan, kelas 12 Permesinan D, nomor absen 10. Untuk di video kali ini saya akan membuat video tentang komputer kontrol numerik atau biasa disebut dengan CNC. Di mata pelajaran ini guru pengampunya adalah Bapak Ambar Kurniawan SPD. Ya, oke teman-teman. Di sini sudah ada gambar tekniknya ya. Di sini juga terdapat poin-poin penting. Pertama-tama kita melihat dari diameter panjangnya adalah panjang totalnya adalah 75 mm dan diameter terbesarnya adalah 50 mm dan diameter terkecilnya adalah 20 mm. Selanjutnya juga ada poin-poin penting, yaitu di sini juga terdapat chamber yang berukuran 3 mm dengan sudut 45 derajat. Setelah itu terdapat juga cekung. Cekungnya di sini menggunakan radius 2 dan di bawahnya lagi juga ada cembung, masih sama seperti cekung, yaitu menggunakan radius 2. Terus kita geser. Di sini juga ada cembung. Cembung di sini menggunakan radius 4. Terus geser. Di sini juga terdapat cekung. Cekung di sini menggunakan radius 17. Untuk terakhir, di sini juga ada cembung lagi menggunakan radius 4. Di sini saya juga akan menambahkan proses penguliran dan pengeboran. Penguliran di sini saya akan mengulir sepanjang 10 dan pengeboran. Ya, oke. Di sini sudah ada kode program ya. Sini saya akan menjelaskan bagaimana program tersebut berjalan. Untuk yang pertama adalah proses roughing. Proses roughing adalah pembubutan sebelum proses finishing. Untuk yang pertama tes 1 untuk pahat rata, M3 untuk menghidupkan spindle, S500 adalah speed yang saya pakai ini menggunakan 500, G0, X55, Z3, M8 untuk menghidupkan pulang, lalu G90, X53, Z-75, F 0,2. Untuk G90 ini adalah siklus pembubutan memanjang dengan diameter 53 dan sepanjang 75 dengan kecepatan pemakanan 0,2. Lanjut, di sini ada X51, X50,5, dan di sini juga terdapat G0, X55, Z3. Di sini adalah pahat mundur ke diameter 55, lalu kembali ke posisi Z3. Ya, oke, lanjut. Di sini adalah G90, masih sama ya. Lalu ada X48, Z-60, lalu X46, X44, X42, X40,5, G0, X50, Z3, pahat mundur ke diameter 50 dan kembali ke posisi Z3. Lanjut, di sini menuju ke diameter 38 sepanjang 35, lalu ke X36, X34, X32, X30,5, G0, X40, Z3, pahat kembali ke diameter 40 atau mundur ke diameter 40 dan posisi Z3. Lalu di sini juga masih sama ya, menggunakan G90 menuju diameter 28 sepanjang 13, lalu X26, X24, X22,
X20,5, lalu G0 X30 Z3, pahat mundur ke diameter 30 dengan posisi Z3. Lalu M9 adalah untuk mematikan coolant. Setelah proses roughing selesai, kita ada di proses finishing. Untuk kode yang pertama itu T2 M3 dan saya menggunakan speed 1000. Lalu G0 X55 Z3, X0 M8 untuk menghidupkan spindle. Lalu G1 Z0 F0,5, saya menggunakan kecepatan pemakanan 0,5. Lalu X14 X20 Z3 Z13 G0 G3 X24 Z15 R2 F0,5. G3 di sini adalah untuk pembuatan cekung dengan radius 2 dan kecepatan pemakanan 0,5 ya. Lalu G1 X26 G2 X30 Z17 R2 F0,5. G2 di sini adalah untuk pembuatan cembung dengan radius 2. Lanjut G1 Z -35 G1 X32 G2 X40 Z -39 R4, yaitu untuk proses pembuatan cembung dengan radius 4. Lalu G1 Z -39,5 G3 X40 Z 55,5 R17. Di sini G3 masih sama ya, untuk pembuatan cekung dengan radius 17. Terus G1 Z 60 X42 G2 X50 Z 64 R4, yaitu untuk cembung dengan radius 4. Lalu G1 Z -75 X55 M9 untuk mematikan coolant. G0 Z200 ini untuk menjauhkan benda kerja. Lalu M5 untuk mematikan spindle, dan M30 untuk menggantikan program. Setelah proses finishing, di sini ada proses penguliran ya. Untuk tahap yang pertama adalah T3, saya menggunakan pahat ulir ya. Lalu M3 untuk menghidupkan spindle. S500, ini saya menggunakan speed 500. G0 X20 Z3, lalu G92 X18,8 Z-10 F1,5. Di sini G92 adalah untuk pembuatan ulir, siklus pembuatan ulir dengan sepanjang 10 dan besar pahat 1,5. Kemudian X19,6 X19,4 X19,2 X19 X18,8 X18,6 X18,5. Kemudian Gen 0 X30 Z100 X30 di sini untuk membebaskan pahat dan menjauhkan benda kerja sepanjang 100. Lalu M5 untuk mematikan spindle dan M30 untuk mengakhiri program. Nah, setelah proses penguliran selesai, kita akan masuk ke dalam proses pengeboran. Di dalam proses pengeboran ini adalah ini ada 3 proses ya, yaitu untuk yang proses pertama itu menggunakan
mata bor 8, lalu proses yang kedua itu untuk mata bor 10, lalu yang ketiga adalah 12. Untuk yang pertama adalah tempat ini saya menggunakan mata bor 8 ya, M3 untuk menghidupkan spindle, dan saya menggunakan speed 500, lalu G0 X55 Z5, lalu X0 M8 untuk menghidupkan coolant, G74 R1, G74 Z-50, G3000 F0,2. G74 di sini adalah untuk siklus pengeboran ya. Lalu benda akan diper sepanjang 50. G3000 ini jika dibulatkan menjadi 3 mm yaitu untuk dengan kecepatan pemakanan 0,2. Lalu G0 X100 Z100. X100 di sini untuk membebaskan pahat dan Z100 untuk menjauhkan pahat. Lalu M9 untuk mematikan coolant. Lanjut ke T5 ya. T5 yang di sini saya menggunakan mata bor 10 ya. Yang 8 untuk menentukan spindle. Saya menggunakan speed 500, G0 X55 Z5, X0 M8 untuk menghidupkan coolant, G74 R1, G74 Z-35, G3000 F0,2. Di sini masih sama, tetapi yang berbeda adalah kita akan melakukan pengeboran dalam 35. Lalu G0 X100 Z100 ya. X100 di sini untuk membebaskan pahat dan Z100 untuk menjauhkan pahat. Yang 9 untuk mematikan coolant. Setelah T5 kita akan masuk ke T6. T6 di sini saya menggunakan bor 12 ya. M3 untuk menyalakan spindle, S500 saya menggunakan speed 500, lalu G0 X55 Z5, X0 M8 untuk menghidupkan coolant, G74 R1, G74 Z-25, G3000 F0,2. Di sini juga masih sama tetapi berbeda dengan mata bor dan pengeborannya sedalam 25. Lalu G0 X100 Z100 di sini juga masih sama ya. Yang 9 untuk mematikan coolant, M5 untuk mematikan spindle, lalu M30 untuk mengakhiri program. Oke, saya kira ini sudah cukup. Lalu kita akan mengoperasikannya ke dalam aplikasi. Oke, teman-teman, saya sudah login di aplikasinya ya. Untuk yang tahap pertama adalah kita akan membuat atau mengatur panjang dan diameter dari benda kerja. Untuk mengaturnya itu ada di kolom pojok kanan atas ya. Kolom di sini ada 1 2 3 4 5. Untuk mengatur panjang dan diameternya kita masuk ke kolom nomor 2. Di kolom ini ada yang pertama yaitu panjang, diameter, dan benda kerja yang akan dicekam. Untuk yang pertama kita akan mengatur panjangnya yaitu 130 dan diameternya itu 55. Lalu untuk panjang yang akan dicekam sebesar 30. Jika sudah, kita akan masuk ke kolom nomor 3. Kolom nomor 3 yaitu untuk memasukkan pahat. Pahat di sini
nomor 1 untuk proses drafting, kemudian untuk pahat yang nomor 2 saya akan menggunakan nomor 26, yaitu untuk proses finishing. Lalu untuk pahat yang ketiga saya akan menggunakan pahat nomor 105. Pahat nomor 3 yaitu untuk pembuatan ulir. Lalu untuk pahat 4 di sini adalah untuk pengeboran. Saya menggunakan pahat matabor nomor 185 sebesar 8. Lalu untuk yang kelima adalah nomor 10 dan nomor 6 adalah 12. Setelah selesai kita akan membuat pemrograman. Setelah pemilihan pahat kita akan masuk ke kolom nomor 4. Di kolom ini kita akan memasukkan kode programnya. Kode program tersebut kita bisa masukkan di bawah pojok ya, ada papan ngetik itu untuk memasukkan kode program. Kita masukkan saja ya, T1, M3, lalu untuk speednya 500. Di sini untuk mempercepat waktu ya, saya akan menggunakan file yang sudah saya siapkan ya. Di sini sudah ada file atau kode program ya. Saya membaginya di 3 kolom. Untuk kolom 1, 2, 3. Kolom yang 1 adalah untuk proses drafting dan finishing ya. Untuk kolom 2 untuk proses ulir. Untuk kolom 3 untuk pengeboran. Langsung saja kita play. Untuk yang pertama adalah pemahatan untuk diameter 50,5, yang kedua untuk 40,5, dan menuju ke 30,5. Setelah itu menuju ke 20,5. Beliau akan berganti pahat ke pahat finishing. Pahat finishing di sini adalah untuk pembuatan chamber, cekung dan cembung. Setelah selesai kita lanjut ke tahap penguliran ya. Penguliran ini sebanyak 5 kali. Selesai kita ke tahap pengeboran. Di pengeboran pertama kita menggunakan matabor 8 untuk kedalaman 50. Lanjut untuk matabor yang kedua adalah matabor 10 kedalaman 35. Dan terakhir ini menggunakan matabor 12 kedalaman 25. Oke, seperti ini ya hasil akhir dari proses tadi.
Saya rasa cukup sekian video Shenji dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada guru pembimbing saya karena saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan semaksimal mungkin. Dan apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik dan benar, dan penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya Fadli Arisa Trisnawan. See you next time.